Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Orang tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia nggak bisa bayar pajak yang tunggakan 2 juta. Dia tidak bisa bayar yang 250. Apa dampak yang terjadi? Makin gede hutangnya. Tapi kalau yang 2 juta dipotong, dia bisa bayar yang besoknya 250 ribu. Kita pengen nungguin orang bayar 3 juta dalam impian atau nungguin 250 ribu tunai. Dari sisi ekonomi lebih baik dapat uang fresh yang 250 ribu dibanding nungguin yang 3 juta ke belakang dibayar. Kalau keterangannya kan hampir 6 juta. Iya, makanya kan saya ngambilnya nggak tinggi-tinggi. Udah deh, daripada mikirin yang puluhan triliun itu, gitu kan, atau belasan triliun, lebih baik mikir sederhana aja. Sederhana, misalnya tahun ini kalau 6 juta bayar rata-rata 250 ribu, itu kan sudah lumayan tuh, 1,3 triliun tuh. 1,3 triliun nanti untuk meningkatkan infrastruktur jalan, kan berjalan pembangunan. Dengan aksinya yang menangis ya, menangis di sebuah seperti jembatan seperti ini gerakannya ya. Kita lihat videonya banyak tersebar. Tentu ini menjadi sorotan. Salah satunya misalkan dari Tempo, tangis Deddy Mulyadi, menangis melihat konvensi lahan di kawasan Puncak Bogor. Kamera dan video mengabadikan tangisannya. Ya, ini banyak pihak juga yang mensinyalir bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini kok seperti yang dilakukan oleh Mulyono alias Joko Widodo dengan aksi-aksi individualnya, bukan aksi yang terorganisir sebagai pimpinan tertinggi di Jawa Barat gitu. Tentu ini patut dipertanyakan. Karena Parcok sudah tak bisa melakukan tugasnya, maka premanisme makin marak, apalagi LSM. Ya, tentu ini menjadi catatan kita bersama juga ya, walaupun menurut Wamenag kalau nggak salah ya, Wakil Menteri Agama bilang itu sudah jadi budaya. Tapi kalau budayanya jelek ya harus diperbaiki juga ya. Nah, kembali ke Deddy Mulyadi, maka Tempo memberikan ilustrasinya seperti ini. Menangis, disorot kamera, disorot dari berbagai angle. Apakah ini hati-hati katanya 2029 ya, modelan Jokowi ini. Oke, cobalah bersikap natural, jangan dikit-dikit diekspos. Saya pikir sebagai seorang pemimpin tidak ada soal, malah mungkin bagus ya, satu-satunya pemimpin yang paling sering muncul di media sosial ya saya kira Deddy Mulyadi, karena hampir semua aktivitasnya itu di kamera oleh timnya sendiri. Bahkan acara-acara penting, rapat dengan bupati wali kota se-Jawa Barat, sidak ke sini, sidak ke sana dan sebagainya. Bahkan banyak media-media mengutip dari YouTube-nya Deddy Mulyadi. Saya kira ini hal yang bagus, hanya kemudian jangan terjebak kemudian menjadi aksi-aksi individual saja. Saya kira itu penting untuk kita ingat-ingat bersama, karena kita pernah ada pengalaman 10 tahun gitu. Jokowi yang luar biasa pencitraannya, tapi langkah-langkahnya tidak pro rakyat. Nah, kalau Deddy Mulyadi saya kira kita lihat sebagiannya pro rakyat ya. Walaupun misalkan dengan acara kegiatan di kawasan Puncak itu yang dihancurkan, tentu menjadi pertanyaan, apakah ini beraninya karena dia ada di posisi BUMD Jawa Barat. Jadi anak buahnya sendirilah begitu ya. Coba berani nggak Deddy Mulyadi ke perusahaan-perusahaan swasta. Nah, ini menjadi tantangan menarik, challenge buat Kang Deddy untuk menunjukkan bahwa dia berani terhadap siapapun.
gitu ya. Oke, kemudian kita lihat juga kebijakannya yang menghilangkan tanggungan pajak. Jadi yang sudah 11 tahun tidak usah bayar, bayar yang tahun ini saja. Wow, akhirnya apa yang terjadi? Laporannya dalam 2 jam pertama itu uang masuk 2,5 miliar dari Dinas Pajak Jawa Barat. Luar biasa ini. Saya kira ini patut diapresiasi. Tapi bagaimana dengan para pembayar pajak yang tepat waktu? Kok dibiarin gitu? Artinya kalau yang ini diberikan pengampunan, yang ini diberikan apresiasi lah gitu ya, yang nggak pernah nunggak pajak kan. Mestinya begitu. Coba kita lihat, ini salah satu situasi di Samsat. Program penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor diberlakukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Warga Kota Bandung menyambut antusias pengampunan pajak kendaraan bermotor ini dengan menyerbu Samsat Pajajaran Kota Bandung. Bahkan antrean wajib pajak terlihat ramai hingga menjelang sore hari untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka. Suasana pengurusan penghapusan pajak di Samsat. Ini suasana di dalam, suasana di luar lebih ramai lagi ketika Deddy Mulyadinya ada langsung. Ini kita lihat di Bekasi ya. Ini warga Bekasi ya. Ini enggak sebentar. Di belakang antrian mobil tidak berhenti dari tadi, motor ngantri banget luar biasa. Ini 4 kali lipat dibanding hari biasa. Tapi mohon maaf ya, Bapak jadi ngantri. Soalnya kan yang isinya banyak. Ini 6 juta pemilik kendaraan bermotor secara bertahap untuk bayar pajak. Di mana-mana juga kalau dikasih gratis sebagian ngantre. Kalau pajak sudah dibebaskan hutangnya, tapi kalau hutang perasaan sama istri nggak boleh dibebasin. Suka ke situ aja ya Kang Deddy ngomong-ngomongnya. Nggak apa-apa. Mana yang Bapak 11 tahun, apa yang 11 tahun? Motor. Harusnya bayar berapa 11 tahun? 2 juta, bayar 500. Ya kan motornya isi lagi 500, harga jualnya akan lebih baik. Motor apa sih? Vario ya, berarti laki-laki motornya ya. Soalnya kalau perempuan Burio ya. Ya, selamat ya dari warga Kota Bekasi ya. Oke. Terima kasih. Oke, itulah ya. Jadi saya kira di satu sisi baik, bagus, tapi yang tidak nunggak pajak harusnya diberikan apresiasi, minimal apresiasi secara verbal gitu ya. Kan jadi fair gitu, kasihan juga gitu yang bayar tidak pernah telat, kan dia apa-apain. Nah, yang lain ada juga. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan pelarangan study tour di Jawa Barat tidak akan berubah meskipun Mendikdasmen Abdul Mukti membolehkan sekolah kembali melaksanakan kegiatan tersebut. Tentu menjadi pertanyaan, apakah peraturan gubernur bisa tetap berlaku meskipun itu tidak segaris dengan peraturan menteri? Bukankah menteri ada di atas gubernur? Ini perlu juga disikapi ya. Walaupun untuk hal ini saya kira jauh lebih banyak yang setuju, karena pada prakteknya study tour itu seolah-olah menjadi wajib, walaupun disampaikannya tidak wajib. Hanya kan psikologis siswa juga yang nggak ikut kan beda itu. Jadi digantilah dengan study tour yang benar gitu, bukan study tour dalam kurung wisata, bukan hanya berwisata, tapi misalkan main study tournya ke perusahaan gitu, ke tempat-tempat usaha. Saya kira itu jauh lebih bagus ya. Itu kemudian masih ada lagi fenomena Deddy Mulyadi ini. Ini di awal bahkan kita ingat sekali ketika Deddy Mulyadi bagi-bagi kendaraan dinas, kebanyakan liur katanya. Ya, Deddy sebelumnya diketahui meminta kepada mantan PJ Gubernur Jabar untuk tidak membeli mobil dinas baru. Deddy bilang anggaran untuk mobil dinas alihkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira kita sepakat ya. Ini banyak sekali mobil-mobil yang ada yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Barat. Ini barangkali yang tempo hari dimaksudkan akan dirubah menjadi rumah sakit berjalan gitu ya. Motor juga yang bagus-bagus, yang keren-keren dipakai oleh Ridwan Kamil ya ternyata milik Pemprov Jawa Barat. Kelihatannya begitu ya. Nah,
Jangan terlalu banyak lah, pusing liur, nanti biaya pemeliharaan perawatan pajak jadi boros. Saya kira kita sepakat ya untuk statement ini. Tapi ternyata kan ada sebagian, ini dijelaskan nih, beberapa kendaraan dibagikan untuk Dinas Perhubungan, Satpol PP dan sejumlah staf. Nah, sejumlah staf ini kalau jadi tanggungan Pemprov ya tetap sama saja, podo wae. Kalau diberikan menjadi barang milik pribadinya, loh kayaknya nggak fair juga ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang saya tidak tahu apakah ini sudah terstruktur, terorganisir atau spontanitas, tapi yang pasti rasa keadilan rakyat memang harus tetap dijaga ya. Jangan juga sekehendak hati. Karena kalau urusan boros-borosan, ini juga ada dari Detik Finance nih. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Subang terbang ke Magelang pakai helikopter. Ke Magelang acara red kemarin yang para kepala daerah. Tentu ini menjadi blunder kalau memang maksudnya tidak demikian. Baik, saya kira beberapa catatan untuk Gubernur Jawa Barat secara prinsip, secara apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi yang semua pro rakyat pasti didukung oleh warga Jawa Barat. Yang banyak blundernya, hati-hati ya, jangan banyak bicara akhirnya jadi banyak blunder gitu loh maksudnya. Mudah-mudahan lebih tertata lagi, lebih baik lagi Jawa Barat, karena bagaimanapun Jawa Barat adalah penopang ibu kota Indonesia.